Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan judul tentang implementasikan alat kualitas dasar untuk menguatkan daya saing usaha mikro dan menengah atau disebut UMKM. Di sini paradigma manajemen kualitas. Yang pertama itu adalah definisi kualitas. Tingkat kesesuaian produk terhadap standar serta kemampuan memenuhi ekspektasi. Definisi kualitas tingkat kesesuaian produk terhadap standar serta kemampuan memenuhi ekspektasi pelanggan. Yang kedua itu adalah filosofi terpadu. Di sini kegagalan produk bukan kebetulan, melainkan hasil variabilitas proses yang dapat diidentifikasi dan dikendalikan. Yang ketiga itu revalisi akademis. Penguatan alat kualitas dasar menjadi kompetensi krusial bagi praktisi industri modern. Yang keempat itu adalah bahas universal. Di sini alat kualitas memberikan standar komunikasi untuk perbaikan berkelanjutan atau disebut adalah continue improvement di semua level organisasi. Selanjutnya itu adalah cek shift fondasi pengumpulan data. Di sini ada 4 macam. Yang pertama itu adalah peran utama. Di sini peran utamanya itu ada alat pendasar untuk mengumpulkan data secara real time di lokasi kejadian tersebut. Yang kedua itu adalah perbedaan dengan checklist. Checklist di sini sheet dirancang khusus untuk data yang diperoleh dalam langsung dianalisis tanpa perlu penyalinan ulang. Yang ketiga itu adalah definisi operasional. Di sini sangat penting ya untuk menyamakan persepsi antara pengumpul data mengenai apa yang dikategorikan sebagai cacat. Yang terakhir itu adalah periode pengumpulan. Di sini waktu pengamatan harus ditentukan mendasarkan siklus kerja yang seperti harian atau per shift produksi. Selanjutnya itu adalah tipologi dan aplikasi check sheet. Di sini ada 4 macamnya. Itu adalah pemeriksaan isi cacat, digunakan untuk mencatat frekuensi munculnya jenis cacat tertentu. Contohnya itu adalah menghitung jumlah donat yang kosong. Yang kedua itu adalah diagraman konsentrasi defect. Di sini menunjukkan lokasi fisik terjadinya cacat melalui visualisasi seperti menandai titik noda pada kain batik. Yang ketiga itu adalah periksaan penyebab cacat, menghubungkan kejadian cacat dengan faktor spesifik seperti mesin, operator, atau bahan baku. Yang keempat itu adalah pemeriksaan konfirmasi, memastikan seluruh tahapan proses telah dilakukan sesuai standar, misalnya pengecekan suhu peleburan aluminium. Selanjutnya itu adalah diagram Pareto, strategi prioritas. Analisis vital many. Ada 4 macam. Yang pertama itu adalah prinsip 80/20. Secara umum 8% masalah kualitas disebabkan oleh hanya 20% penyebabnya utama. Yang kedua itu adalah fungsi utama, membantu organisasi mengidentifikasi masalah yang memberikan dampak terbesar di tengah keterbatasan sumber daya. Yang ketiga itu logika efisiensi, lebih efektif fokus menghilangkan kategori cacat yang mendominasi di sisi kiri diagram daripada menangani banyak masalah kecil. Yang terakhir itu adalah alat komunikasi, sangat efektif ya untuk meyakinkan pemangku kepentingan mengenai signifikan suatu masalah. Selanjutnya itu adalah struktur dan komponen diagram Pareto. Di sini elemen visual untuk mengambil keputusan yaitu ada 4 macam. Yang pertama itu sumbu vertikal kiri, menunjukkan satuan pengukuran seperti frekuensi, jumlah atau biaya. Yang kedua itu adalah sumbu vertikal kanan, menunjukkan persentase kumulator dari total masalah.
Yang ketiga itu sumbu horizontal, memuat kategori-kategori masalah yang disusun menurun berdasarkan frekuensi terdewasa. Yang keempat itu adalah garis kombinatif, titik kritis berada pada ambang batas 80% untuk menentukan faktor prioritas perbaikan. Selanjutnya itu adalah implementasi digital dengan Excel. Transformasi data mentah menjadi informasi manajerial. Yang pertama itu pembuatan otomatis versi Excel modern 2016 ke atas, menyediakan menu insert dan statistik, chat dan Pareto. Yang kedua itu prosedur manual. Mahasiswa diajarkan menyusun data secara descending dan menghitung persentase kumulatif secara prosedural. Yang ketiga itu teknik visualisasi, menggunakan grafik combo dengan frekuensi sebagai batang, clustered kolom dan persentase sebagai garis line. Yang keempat itu ada sinkronisasi data, mengatur sumbu ke sekunder tepat pada angka 100% agar selaras dengan total frekuensi. Selanjutnya itu adalah diagram Fishbone Ishikawa, investigasi mendalam terhadap akar masalah. Tujuan utamanya itu adalah mengidentifikasikan, mengorganisasi dan menampilkan sebagai penyebab potensial dari suatu masalah secara visual. Metodologinya itu adalah mendorong tim untuk mencari akar penyebab, root cause analysis, dan tidak hanya fokus pada gejala permukaan. Yang ketiga itu struktur visual, terdiri dari kepala ikan, masalah, tulang punggung dan cabang, dan diagram sebagai kategori penyebab utama. Yang keempat itu ada sesi brainstorming, memerlukan partisipasi aktif dan tim multimedia yang memahami proses secara langsung. Selanjutnya itu adalah kerangka kerja 6M dan teknik 5 WHYS, analisis holistik penyebab masalah. Yang pertama itu adalah kategori 6S, meliputi mempower manusia, mesin, material, bahan, metode, measurement, pengukuran, dan moderator lingkungan. Teknik SW bertanya mengapa berulang kali hingga menemukan sumber masalah yang paling mendasar. Contoh integrasinya itu investigasi donat gosong yang berujung pada akar masalah, ketiadaan standar alat kontrol suhu. Yang keempat itu fleksibilitas dapat didapatkan menjadi 8P untuk industri jasa atau 5S sesuai situasi spesifik. Selanjutnya itu adalah tantangan strategis dan proyeksi UMKM menuju kemandirian ekonomi nasional. Yang pertama itu adalah hambatan operasional. UMKM itu sering terkendala masalah finansial, rendahnya literasi digital, dan rumitnya proses sertifikasi legalitas. Yang kedua itu ada dampak pada mutu. Kualitas produk seringkali bervariasi karena ketergantungan pada tenaga pelatihan pemadai. Yang ketiga itu peluang transformasi. Kewajiban sertifikasi halal 2024 menjadi momentum peningkatan standar kualitas. Yang keempat itu adalah sintesis masa depan. Integrasi alat kualitas tradisional dengan teknologi digital akan menjadi kunci pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Kesimpulan dari presentasi yang di atas itu adalah budaya perbaikan berkelanjutan manajemen kualitas adalah strategi anti, bukan sekedar pendukung untuk menjaga kelangsungan bisnis. UMKM di sini di pasar global mengambil keputusan berbasis data. Penggunaan 7 basic quality tool seperti CASET dan Pareto mengubah data lapangan menjadi informasi manajerial yang akurat.
fokus pada masalah utama. Prinsip Pareto membantu UMKM yang memiliki keterbatasan sumber daya untuk memprioritaskan 20% penyebab yang memicu 80% masalah. Analisis akar masalah, diagram fishbone dan teknik 5WHYS menghasilkan solusi menyasar sumber masalah akar, bukan sekedar gejala permukaan. Transformasi digital, menguasai alat kualitas dasar yang dikombinasikan dengan TI adalah kunci UMKM naik kelas menjadi antetis yang informatif dan berkelanjutan. Gitu presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.